Halo, balik lagi channel BBY, channel Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler dari film Jumanji The Next Level. Sebelum kalian nonton video saya ini, mendingan kalian nonton filmnya dulu, Jumanji The Next Level. Soalnya saya mau ngebahas spoilernya, terus sama ngebahas ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau takut, ya gue belum nonton nih, ya takut ceritanya tuh ke spoiler di sini, yang mendingan kalian matiin aja videonya sekarang, nonton dulu, mungkin ntar kalian balik lagi ke sini buat kita bahas aja. Oke ya, saya langsung aja. Jadi filmnya tuh sebenarnya tuh film simple ya, terus sebenarnya film ini tuh kalau menurut saya tuh nggak perlu dibikin sebenarnya, malah gitu loh, maksudnya gimana ya, ceritanya soalnya udah kayak melebar kemana-mana gitu loh, jadi agak kurang ya sebenarnya. Jadi ini kan film kedua dari film Jumanji yang sebelumnya tuh Jumanji Welcome to the Jungle. Nah ini kelanjutannya. Sebenarnya di film pertama tuh udah kelar, masalahnya tuh udah gitu loh. Nah ini dijadiin masalah lagi gitu loh. Yang sebenarnya yang di pertamanya, film pertama itu udah gitu loh. Kita lanjut aja ya ke ceritanya aja ya. Jadi awal-awal film itu dikasih tahu kalau ini kan ada empat sahabat gitu loh, 2 perempuan sama 2 laki-laki. Ini sih lebih ke ada satu laki-laki itu namanya itu si Spencer ini. Jadi dia dulu itu di film pertama itu pernah masuk ke dunia Jumanji ini sama 4 temennya. Sebenarnya tuh si Spencer ini di yang film pertama itu udah kelar masalahnya. Dia itu kan jadi kan kayak kayak nerd gitu ya, kayak nerd, terus kayak ya demen game lah gitu, demen main game segala macem lah. Inti sih udah mereka di yang film pertama itu mereka udah temenan, udah akrab gitu loh, udah. Nah di sini dibikin si Spencer ini kayak menjauh lagi gitu loh, aneh lah gitu. Terus udah gitu, inti sih si Spencer ini kayak semacam ngejauhin diri sendiri dari teman-temannya. Dia inti sih kayak hidupnya tuh kayak nggak sesuai sama yang dia pengenin lah gitu loh, sama dia pengenin. Dia intinya sih pengen balik ke Jumanji itu lagi gitu, dia pengen balik. Agak aneh sih, agak lucu juga gitu ceritanya. Jadi dia itu pengen karakternya dia tuh sekuat kayak dulu yang karakter The Rock gitu loh, di game Jumanji itu, si Bravestone. Jadi singkat cerita, jadi si Spencer ini tinggal sama kakeknya, sama kakek si Spencer. Jadi intinya sih di rumahnya kakeknya itu di basement, udah dia ngobrak-ngabrik barang di gudang ya, barang kayak di gudang gitu. Nah dia ketemuin mesin game Jumanji yang rusak. Jadi mesin ada kasetnya gitu, ada kaset gamenya, terus ada mesin konsol gamenya. Nah dia tuh mau masuk ke situ lagi, dia itu tuh mesinnya dia benerin. Ya jadi diperkenalin karakter baru ya, intinya sih karakter kakeknya si Spencer sama karakter ada temennya kakek Spencer ini namanya si Milo. Kakek si Spencer itu namanya Eddie.
namanya Eddie. Jadi Eddie sama Milo ini ini kalau menurut saya, jadi karakternya tuh tiba-tiba nongol aja, tiba-tiba nongol. Ya intinya sih dari film pertama juga nggak ada gitu, nggak disebutin namanya, juga nggak disebutin, maksudnya tiba-tiba ada aja gitu. Nah ini jadi biasanya kalau film fokus di palingnya 2 atau 3 karakter lah, itu ya udah berat banget gitu. Saya udah berat lah. Nah ini tuh karakternya tuh udah banyak, jadi ada berapa ya, awal film tuh ada 6 lah. Iya ada 6. Wah jadi di awal film ini kita agak bingung ini mau ngikutin yang mana nih, kakeknya si Spencer, si Milo ini, atau jadi ya banyak yang penting gitu. Terus apa ya, ibarat kata si kedua orang ini, si Eddie sama si Milo ini, jadi kita baru kenal bangsa 5 menit. Nah kita tuh disuruh invest apa ya, kita tuh mesti care sama dia gitu. Tapi kalau saya tuh belum dapet apa ya, berarti ya belum dapet wah ini sama ini karakternya tuh kayak kasihan apa gimana. Jadi mereka udah gitu cuma cerita doang gitu loh, cerita oh iya dulu begini, nggak tahu gitu loh, nggak tahu apa ya, berkata ya nggak tahu masalahnya mereka berdua tuh apa sih gitu loh. Nah itu tuh yang menurut saya tuh agak kurang apa ya, berkata ya agak kurang lah gitu. Kita nggak tahu masalahnya apa gitu. Mereka cuma cerita lalu dulu pernah tendang gue dari restoran yang kita bangun bersama apalah gitu, something kayak gitulah. Jadi mereka tuh jadi kayak dulu mungkin kayak pernah punya restoran. Nah si Milo ini suruh si karakter si Eddie ini pensiun gitu. Jadi ya kayak something kayak gitulah gitu. Jadi si Eddie ini kayak nggak ada kerjaan lah gitu. Jadi kayak nggak ada kerjaan. Terus intinya sih apa ya, berkata ya. Nah udah ada karakter mereka berdua, terus ada lagi karakter si Spencer yang bermasalah nih. Si Spencer ini jadi intinya sih dia itu ya masuk ke mesin Jumanji itu. Nah terus nggak lama teman-temannya tuh yang bertiga ini janjian, ayo kita coba lihat si Spencer yuk gitu. Nggak ada kabar dia gitu loh, nggak ada kabar. Dia nyamperin rumahnya si kakek si Spencer ini gitu. Dia samperin, dia cari tuh si Spencer di mana, nggak ada gitu loh. Dia ke gudang, ke bawah, ke basement. Dia cuman nemuin mesin mesin mainan Jumanji ini kayak udah dibenerin gitu. Terus kasetnya nyolok. Ya intinya sih mereka beranggapan si Spencer kayak balik lagi ke sini gitu loh. Terus ngapain gitu loh. Ya intinya tuh kayak ya mereka tuh kayak bingung lah nih, Spencer ngapain balik lagi gitu ya, kayak something kayak gitu loh. Nah terus singkat cerita jadi tuh si siapa namanya, si temannya si Spencer ini namanya itu si si Fritz ya. Si Fritz ini itu yang pemain football ya. Jadi dia itu jadi gue nggak mau kesono lagi gitu loh. Intinya sih dia hidupnya udah bagus, udah enak di situ gitu loh ya. Terus ada si Bethany juga ya sama lah, intinya sih udah udah nggak mau ke situ lagi gitu loh, ngapain. Terus ada karakter namanya si si Martha. Nah dia itu jadi inti sih ya dia yang pertama kali yuk kita cari si Spencer, kita cari gitu. Nah dia soalnya yang demen sama si Spencer ini, dia demen gitu. Inti sih singkat cerita mereka itu masuk ke
mesin itu masuk. Cuman yang masuk itu si kakeknya itu sama temennya si Eddie sama si Milo ini masuk juga gitu, masuk juga. Jadi tuh justru yang nggak masuk ke gamenya itu karakter si Bethany yang dulu itu jadi si Jack Black ya, sekarang nggak masuk nih dia gitu loh. Nah dia nggak masuk. Intinya singkat cerita sih udah di dalam game ini udah tuh kayak saling bingung-bingungan gitu deh si Eddie, badan gue jadi gede nih apa segala macem gitu sih. Karena si Milo juga jadi si Kevin Hart ya sih, jadi si Kevin Hart, badan gue kok jadi aneh gitu ya. Pokoknya dia sih mau bercanda sih gitu, cuman ya begitu deh gitu. Singkat cerita jadi mereka itu disuruh ke disuruh ngambil apa sih, kayak kalung gitu ya, kayak kalung itu ya untuk kelarin gamenya gitu loh, kayak kalung gitulah. Nah kalung itu jadi awal-awal tuh dijaga sama satu suku gitu ya. Terus dia itu suku itu kayak dibantai gitu lah, dibantai sama ada karakter antagonis ya, musuhnya namanya Jurgen the Brutal gitu. Nah itunya tuh kalungnya itu diambil sama dia gitu ya. Terus ya udah mereka naik pesawat terus diturunin di kayak semacam padang pasir gitu ya, padang pasir. Udah tuh padang pasir, jadi tuh si karakter si Jack Black ini kan kayak yang bisa ingin peta ya, ini kita kesono gitu loh. Udah mereka jadi nggak lama naik mobil bagi gitu ya, kayak mobil bagi, jadi mobil kecil gitu ya. Mereka dikejar sama onta, burung onta gitu ya. Jadi ya udah kejar-kejaran ya. Intinya sih apa ya berkata ya, ya adegan kejar-kejaran gitu sih, adegan kejar-kejaran, cuman ya atau nggak seru gitu ya. Mungkin mereka tuh kayak mau ikutin film Jurassic Park kali ya. Jurassic Park kayak suka ada adegan kejar-kejaran dinosaurus gitu ya, jadi mobil terus lari terus mobil jalan terus belakangan tuh kayak ada dinosaurusnya lagi kayak ngejar di belakang gitu, kayak mungkin kayak adegan kayak gitu. Cuman nggak serunya mungkin ya itu burung ontak kali itu, gimana ya nggak tahu juga sih, jadi kayak kurang lah gitu loh. Udah akhirnya mereka jadi nemuin kayak tebing gitu ya, itu lompat mobilnya gitu. Udah singkat cerita jadi mereka ya kayak ngobrol-ngobrol, gue nggak demen nih sama karakter ini nih segala macem gitu loh ya. Kayak intinya sih yang demen sama karakter itu ya si Milo sama si Eddie doang gitu. Jadi mereka kayak jadi muda lagi gitu loh. Nah karakter si Fritz dia itu jadi si Jack Black. Nah dia ya kayak nggak senang loh. Misalnya kalau di Fritz itu kan, kalau di dunia nyata kan emang udah badannya fit gitu, terus kayak udah hidupnya udah perfect lah gitu. Di sini jadi kayak kayak cowok tuh kayak gemuk gitu, jadi kayak olahraganya kata bisa gitu, jadi something kayak gitulah gitu. Oke, singkat cerita jadi mereka semua disuruh ke bar gitu ya, ke bar. Jadi si Drog ini ketemu karakter perempuan, cuman karakter perempuan ini kayak cuman kayak ngasih clue gitu ya, pokoknya suruh ikutin dia gitu, cuman Drognya kayak belum ngeh ya, jadi nggak diikutin gitu, intinya sih nggak lama mereka tuh akhirnya ketemu juga sama karakter Jurgen the Brutal ini. Jadi tuh ini sih dikasih lihat kalau orang itu kejam. Jurgen the Brutal ini ya. Terus si Jurgen the Brutal ini
eh, apa ya, berkata dia tuh kayak ngegap ada satu karakter lagi, ini karakter baru namanya tuh Ming gitu. Ming ini jadi karakter pencuri ya, pencuri kayak cewek Asia gitu, terus agak kecil ya, perawakannya kayak agak kecil gitu ya, cewek Asia. Mungkin Chinese kali ya, gimana nggak tahu lah, cewek Asia gitu namanya Ming. Jadi dia itu nyuri ya, jadi nyuri kayak kunci gitu, nyuri kunci. Terus ditangkap, terus sama si juragan brutalnya dimatiin, terus pecah tuh, pecah, terus dia karakter Ming ini jadi kayak respawn gitu keluar. Ya intinya sih dia itu dikasih lihat, oh dia tuh ternyata si Spencer itu dulunya itu kan jadi karakter yang si Drog ini ya, si Bravestone. Ternyata pas dia masuk lagi dia tuh jadi karakter si Ming gitu loh, pokoknya tuh nggak sesuai harapan dia gitu loh. Udah akhirnya mereka semua ketemu, ngobrol-ngobrol. Ya lu orang ngapain kesini, gua kan mau ke dunia sini. Jadi intinya si Spencer emang mau tinggal di dunia sini gitu loh. Intinya temennya marah-marah segala macam. Apalagi si Fritz intinya sih nggak terima lah, dia jadi kayak gitu loh kondisi fisiknya ya, jadi jadi kayak si yang Jack Black ini. Terus singkat cerita, jadi si Drog ini dipanggil lagi sama karakter perempuan ini yang pakai baju merah, dipanggil, suruh ikutin lah gitu, suruh ikutin. Nah intinya sih bukan si Drog yang ngikutin karakter perempuan ini, jadi malah karakter si Karen Gillan sama si Jack Black yang ngikutin karakter perempuan ini gitu. Nah singkat cerita, jadi pas ngikutin, mereka tuh masuk ke kayak satu ruangan gitu, jadi airnya tuh kayak masih kayak nyala-nyala gitu ya, nyala-nyala. Terus disuruh ambil buah Jumanji fruit atau apa gitu namanya. Jadi disuruh ambil, kan belum tahu tuh buat apaan gitu loh, suruh ambil. Oh ya, satu lagi saya agak lupa ya, ini film jadi ibarat kata tuh untuk jadi kan ibarat kata kalau film itu kan kita juga mesti punya tujuan jelas gitu, kita ini mau ngapain sih gitu loh, ini kayak nggak ada tujuan jelas gitu loh. Jadi ini ngambil buah buat apaan, tapi walaupun terakhir dikasih tahu ya cuman ibarat kata ya cuman suruh ambil buah ya buat apaan gitu loh ya, ibarat kata kayak gitulah. Saya agak kurang sukanya, jadi kurang ya, cuman dikasih tahu terakhir oh nih buahnya tuh buat ini gitu, ternyata gitu ya, agak kurang sih gitu loh. Jadi ini film jadi nggak bertujuan gitu loh. Ya gitu doang sih kurangnya ya, saya agak kurang serk aja sih sebenarnya ya. Terus intinya sih buah ini berhasil diambil. Nah si karakter si Karen Gillan ini nyemplung ke air, jadi kan dia bisa ambil buah tuh, dia lompat ambil buah, nyemplung ke air. Nah terus salaman dia sama si Jack Black, bukan salaman sorry sih, jadi dia kan nyemplung ke air terus ditolongin sama karakter Jack Black. Nah nyata air itu tuh bisa bikin tukar pemain gitu. Jadi si karakter siapa namanya nih, karakter si Mata sama karakter si Fritz tukeran tuh. Jadi si Fritz ini jadi karakter si Karen Gillan yang perempuan gitu. Jadi udah tuh jadi mulai aneh tuh adegan nih, kayak menurut saya sih agak emang sih buat untuk ceritanya ntar agak mau akhir-akhir ya, jadi dijelasin lagi sih itu adegan gitu loh. Cuman ada adegan jadi kayak sex joke, saya agak kurang suka gitu. Jadi wah ini ada bubis gitu, ada payudara gitu segala macam ya, kurang lah, ibarat kata kurang lah gitu. Saya juga saya nggak tahu ya
film ini ditonton sama anak-anak apa enggak sih gitu loh. Ya beberapa adegan emang bukan buat anak-anak gitu, buat remaja sih ya, buat remaja gitu. Terus udah gitu, udah singkat cerita jadi mereka itu tukeran badan lagi, tukeran ya apa ya, ya udah jadi si karakter si Martha ini balik ke badan si Karen Gillan, si Fritz ini balik ke badan si Jack Black gitu loh. Mereka tukeran badan lagi. Terus singkat cerita si karakter si The Rock ini, si Bravestone, dia itu malah ngejagain kayak kandang kuda gitu, kayak kandang kuda, kandang onta. Nah di situ jadi si karakter si The Rock ini dia itu saya nggak tahu ya, malah aneh sih menurut saya, malah aneh gitu. Jadi kan ada orang lewat tuh, kayak orang lewat dianya malah nyari ribut gitu loh. Udah lu sono nggak usah lihat gitu, malah kayak aneh lah, malah bertingkah gitu, terus ya udah akhirnya si The Rock itu dikerubutin. Dianya tuh berantemnya ya cuman sekali tonjok, tuh orang mental tonjok ya. Saya nggak tahu ya maksudnya. Nah ini nih adegan yang mustinya bisa seru, mustinya gitu loh. Cuman nggak tahu ya, nggak seru gitu loh, nggak ngerti kenapa nggak seru. Ini cuman udah kayak nonjok mental, kayak nggak ada masalah jadinya gitu. Mestinya ada masalah, jadi kayak nggak ada masalah. Maksudnya mungkin si karakter si Kevin Hart sama si Ming ini kan dia di dalam kandang unta ya, jadi dia mau naik unta keluar gitu ya, jadi kayak ya santai aja gitu. Terus sama si karakter si Kevin Hart ini kan bisa ngomong sama unta ya, ngomong sama unta. Intinya sih dia itu mau bercanda sih, adegan mau bercanda. Ini namanya si untanya si siapa gitu. Jadi ya nggak tahu lah, bercandaan juga kurang lah gitu. Oke, terus singkat cerita jadi mereka itu berhasil keluar lah, pakai unta itu berhasil keluar. Intinya sih si karakter si Bravestone ini kayak semacam sombong. Jadi ini gue bisa ngalahin mereka semua nih segala macam. Terus mereka sebenarnya udah kayak di luar kota. Karena si The Rock ngomong begitu, ditembak kayak basoka gitu, pleger, meledak tuh. Jadi nah mereka semua mati cuman respon lagi gitu. Ya, intinya sih kayak mereka semua tuh ya bisa mati lah gitu. Disangkanya si The Rock ini kan kayak Superman kuat banget, ternyata enggak gitu, bisa mati juga. Oke, kayak keesokan harinya gitu ya di game ini. Jadi karakter si The Rock ini, si Bravestone sama si Kevin Hart ini tuh dia berantem ya, berantem masalah yang tadi gitu, yang bukan tadi, maksudnya yang sebelumnya di dunia nyata ya. Jadi kayak ngebahas wah dulu lu pernah ini apa nendang gue dari restoran yang kita bangun bersama, apa segala macam gitu loh. Yang sebenarnya kita itu tuh nggak terlalu care gitu, nggak terlalu peduli masalahnya apa sih gitu loh. Yang tadi saya bilang, maksudnya kita tuh baru kenal karakter itu bangsa semenit 5 menit lah, 5 menit gitu loh. Terus ya kita disuruh care gitu. Nah ini ya permasalahan di sini gitu. Apalagi kita udah dikasih karakter lagi sebenarnya tuh yang 4 anak ini gitu loh. Kebanyakan karakter satu udah gitu, itu tuh kayak fokusnya kepecah gitu loh, antara karakter kakek-kakek ini apa karakter si anak-anak muda ini gitu loh.
yang kakek-kakek ini pun juga ibarat kata kita baru kenal gitu, baru apa ya, kita baru tahu lah gitu, baru tahu. Terus mereka cuma punya masalah yang cuman mereka ngomong doang gitu, nggak dikasih lihat. Ya susah lah gitu. Intinya sih apa ya berarti ya, nggak diceritain lah gimana, nggak diceritain secara visual gitu loh. Terus si karakter si Kevin Hart ini singkat cerita ya berantem, pukulan gitu ya, berantem, si Kevin Hart ini mental gitu, udah gitu udah kayak nyerah aja gitu loh, si karakter si Milo ini nyerah, oh ya udah gitu loh. Nggak tau lah gitu, adegan juga ya kayak cuman ngelarin masalah debat mereka doang sih gitu, jadi kayak ya udahlah, jadi nggak ada perdebatan lagi, udah gitu doang gitu. Terus singkat cerita mereka tuh ke jalan ke arah ke jembatan. Nah ini sih adegannya agak lumayan lah, di sini agak lumayan tegang gitu ya. Jadi jembatan, terus kayak jembatan tuh kayak jembatan kayak misah gitu. Nah ternyata pas dinaikin jembatan itu gerak, muter-muter semua gitu loh, muter-muter semua. Terus udah mereka lompat-lompatan. Pokoknya dia mau nyebrang ke tebing yang sono ya gitu. Ini tebing sini jembatan. Nah pas dia kayak baru ke tengah jalan, ternyata tuh mereka dikejar sama kayak babon ya, kayak babon kayak ras monyet gitu, cuman babon lah gitu. Dikejar, udah tuh wah itu seru tuh, adegan lumayan seru lah gitu. Udah lari, intinya sih mereka singkat cerita udah sampai seberang. Nah mereka dikepung sama apa tuh, ada babon gitu. Nah jadi tuh mereka itu ibarat kata udah kayak mau kalah gitulah, nyawanya udah tinggal satu semua ya. Nah jadi ada tiba-tiba datang si karakter yang dulu tuh karakter yang ke pilot gitu ya, karakternya si pilot itu yang diperanin itu sama si Nick Jonas ya, terus sama si Bethany ini masuk ke game ini, sama si Nick Jonas ini masuk ke game. Si Bethany ini jadi kuda hitam gitu loh. Ini juga nggak tahu ya, emang udah direncanain apa emang maksa, nggak ngerti juga, jadi aneh sih gitu, jadi karakter kuda hitam gitu. Oh ya enggak, tapi sih kayaknya direncanain sih harusnya. Jadi ntar di endingnya ya saya kasih tahu lagi lah. Terus singkat cerita jadi selamatin sama karakter kuda ini, pokoknya ya babon-babonnya pada kabur lah gitu, terus udah kayak kondisi udah aman gitu lah. Si karakter Eddie sini sama si Milo ini mereka ngobrol tuh. Jadi intinya sih si Milo ini di dunia nyatanya ini dia tuh udah kayak mau mati. Jadi makanya dia tuh berkunjung, udah kayak berapa, 15 tahun katanya dia baru berkunjung ke si rumahnya si Eddie ini, kayak mau minta maaf kali ya segala macam. Terus udah gitu mereka itu semua kayak nemuin sungai terus kayak yang cahaya gitu ya. Nah mereka semua nyemplung tuh. Jadi berkata pada karakternya tuh pada nggak cocok semua ya, pada si karakter si The Rock ini nggak cocok, si Spencer nggak cocok, si Milo nggak cocok. Jadi intinya sih pada nggak cocok semua, jadi pada nyebur semua udah, jadi pada kayak pindah karakter semua gitu, udah gitu si karakter si Milo ini singkat cerita jadi pindah ke kuda gitu. Si Eddie di karakter si Ming yang perempuan Asia itu ya. Jadi si Eddie ini jadi perempuan yang Asia itu yang jadi agak kecil gitu ya. Nah yang 4 karakter anak muda ini udah balik lagi ke karakter yang dulu yang jadi yang Jumanji yang Welcome to the Jungle ya. Jadi
si Spencer jadi yang si Bravestone yang The Rock, si Fritz jadi yang si Kevin Hart, si Martha jadi yang Karen Gillan, si Bethany itu jadi yang Jack Black gitu ya. Intinya sih balik lagi ke awal lah. Udah singkat cerita, jadi mereka itu mau ngambil apa tadi, permata ya, apa sih, kayak kalung isi kayak permata gitu. Mereka kayak nyerbu kayak benteng, tapi nyelip diem-diem gitu ya. Intinya sih, oh ya, karakter si yang Milo ini yang kuda, sama si karakter si si Eddie, si yang cewek Asia ini ya, itu tuh di penjara lah, kemudian penjara misah ya. Nah, jadi si karakter si Nick Jonas ini dia tuh mau nyelamatin si yang kuda, si yang Milo. Cuman tuh tempatnya kayak penuh perangkap. Pas jalan, kayak tembak sama panah gitu ya, panah dari kayak patung ular gitu ya, tembak gitu, meledak. Dia intinya sih mati, cuma nyawanya 3 aja, nyawanya kurang 1. Terus sih nggak lama di jalan-jalan, ini kayak udah ngerti nih caranya nih, apa tuh, ngelatin di tangan ya, ketembak lagi gitu. Nyata dia nyawa udah tinggal 1 gitu loh, udah akhirnya berhasil nyelamatin yang kuda. Terus singkat cerita, si karakter yang The Rock sama Karen Gillan ini, dia tuh berhasil nyelamatin si Ming, si karakter si kakeknya si Spencer ini ya, si Ming. Jadi tuh dia itu kan ahli pencuri ya, ahli nyuri ya maksudnya. Jadi udah kalungnya tuh ada di harta karun di bawah gitu loh. Jadi disuruh turun. Ternyata pas dibuka kotaknya kosong, nggak ada. Ternyata kalungnya itu dipakai sama si Jurgennya, itu dipakai. Nah, singkat cerita, si karakter si Jack Black sama si Kevin Hart jadi disuruh nemuin si Jurgennya lah, nemuin. Dan ternyata bener, kalungnya dipakai. Jadi tuh ibarat kata tuh si karakter si Jack Black sama si Kevin Hart ini jadi tuh kayak mau dimatiin ya, mau dipenggal gitu loh. Jadi tuh ketahuan penyamarannya kebongkar gitu. Jadi awal mereka tuh nyamar jadi siapa bersaudara lah gitu. Jadi kayak tamunya si Jurgen the Brutalnya, nyata ketahuan nyamarnya tuh jadi nyata bukan lah, mau dimatiin. Singkat cerita, jadi udah mereka tuh dibantuin sama si Bravestone sama si siapa tuh ya, dan kawan-kawan lah, semuanya lah gitu loh. Udah dibantuin, udah tuh rusuh tuh jadi anak buahnya si Jurgen sama Jurgen berantem lah. Singkat cerita, jadi karakter si The Rock ini, si Bravestone, jadi dia tuh ketemu sama si Jurgen the Brutal. Nah, dia pengen tonjok tuh si Jurgen, tonjok jar gitu. Nah, kalau karakter lain kan ditonjok sama si Bravestone kan dia mental tuh ya. Nah, si Jurgen the Brutal ini kayak dipukul sama si Bravestone tuh kayak nggak mental sih, cuman kayak kena pukulnya, cuman kayak nggak mental gitu. Udah, jadi ternyata si Jurgen the Brutal ini kayak sama kuat lah sama si Bravestone tuh, kayak sama kuatnya gitu. Terus udah gitu, singkat cerita abis kayak berantem gitu ya. Nah, si Jurgen the Brutal ini kabur naik kayak Zeppelin ya, jadi kayak balon besar gitu ya, kayak pesawat, cuman kayak balon gitu loh, Zeppelin namanya. Jadi udah mereka si Jurgen the Brutal ini kabur. Si karakter si Bravestone ini ngikutin ngejar. Nah, jadi tuh si Zeppelin ini ada tali. Nah, dia tuh tali itu kayak diikat ke kayak apa sih itu, kayak buat nahan kapal gitu ya. Udah gitu si The Rock-nya tuh naik ke Zeppelin ini, naik. Singkat cerita, mereka tuh berantem lagi di situ. Nah, kali ini jadi tuh si The Rock-nya itu mukul dadanya si Jurgen the Brutal ya, mukul tek gitu, terus dikeluar tuh kayak kelebihannya tuh apa tuh, kuat apa segala macem.
Terus kelemahannya itu Jumanji berry, jadi kayak buah Jumanji gitu. Itu tuh dikeplokin gitu loh ke si Jurgen Brutalnya, buahnya baru bisa dipukul tuh, bar gitu loh. Inti sih mesti dikeplokin buah Jumanjinya dulu lah gitu si Jurgennya. Nah udah, singkat cerita si Jurgen Brutal ini sama si Breston, si The Rock, mereka tuh ya berantem lah dulu, terus keluar dari Zeppelinnya, keluar, terus terjun bebas si kalungnya itu diambil sama si The Rock. Udah berhasil tuh kalungnya diambil, singkatnya si Jurgen jatuh, tapi si The Rock itu pegangan tali. Nah terus kakeknya si Spencer ini ya, si Eddie, Siming ya, karakter Siming ini, dia tuh terbang sama kudanya itu, kuda hitam itu yang si Milo ini ya, terbang ngambil kalungnya, terus mereka terbang ke atas awan gitu, terus udah, jadi mereka semua sebut Jumanji gitu udah. Udah tuh kelar tuh, langitnya kayak tadi kan kayak mendung kelam gitu, terus jadi kayak cerah gitu lah. Udah mereka jadi singkat cerita dipindahin ke lokasi yang berbeda gitu ya, bukan di istana kastil itu lagi ya, pindah. Udah terus ketemu sama yang narator dari game itu ya, jadi yang briefing nih lu mesti ngapain gitu. Mereka ketemu lagi, jadi sih mereka kasih nih kalungnya gitu, udah kelar misinya. Nah singkat cerita jadi si Milo ini dia tuh karena di dunia nyata ya dia mau mati gitu ya, dia milih buat tinggal, jadi buat ngejagain tempat Jumanji ini gitu loh. Ya itu, jadi si Milo ini yang kuda ini jadi ya mau tinggal lah gitu, mau tinggal di sini. Udah mereka semua jadi singkat cerita pulang ke dunia masing-masing, ke dunia nyatanya maksudnya, pulang. Terus udah gitu si karakternya si Spencer sama si kakeknya itu ya dia sih lebih dekat ya, gara-gara kejadian yang mereka udah sama-sama udah berpetualang, jadi lebih dekat. Terus ya main game bareng-bareng apa segala macam lah. Terus si Spencer sama teman-temannya ini ya intinya sih udah akrab lagi lah gitu, udah akrab kayak film yang pertamanya di ending itu. Ini sih yang maksudnya sih jadi kayak pengulangan gitu loh, jadi kayak kok ngulang lagi gitu loh ya, inilah gitu loh. Kenapa sih agak kurang suka ya, jadi ya akhirannya sama aja kayak film yang pertama gitu loh. Terus singkat cerita jadi gamenya Jumanji ini masih ada di basement. Terus ada kayak tukang reparasi heater air kalau nggak salah ya, heater air. Terus jadi ibunya si Spencer jadi terus, dia ke bawah, dia tuh kayaknya sih Noel nyentuh permainan Jumanji itu, dia sentuh itu hewan-hewan yang ada di Jumanji ini pada keluar gitu. Jadi yang unta-unta yang awal-awal ngejar itu keluar tuh. Ya udah, jadi intinya sih mereka tuh kayak rencanain buat ada film selanjutnya lagi ya kayaknya gitu. Ya, mereka nggak rencanain gitu loh. Udah filmnya abis gitu, udah, jadi filmnya sih ya ceritanya sih itu aja sih gitu loh. Sebenarnya sih ceritanya agak ngelebar kemana-mana ya, saya agak kurang suka sih. Jadi terus karakternya juga kebanyakan dan kita kurang invest sama mereka gitu loh. Jadi kita berasa karakternya tuh yang kakek-kakek itu kurang, menurut saya gitu, agak kurang kita kurang kurang empati lah gitu. Walaupun ada yang satunya itu ada yang bilang mau mati gitu, cuman kita kurang kenal sama mereka gitu loh, jadi kayak ya gitulah karakternya. Apalagi di dunia game itu mereka berubah jadi orang lain lagi gitu, jadi kayak
jadi kayak bingung gitu loh. Ya begitulah gitu. Ceritanya sih itu aja sih sebenarnya. Jadi apa ibaratnya hampir kayak pengulangan dari film yang pertama, Jumanji Welcome to the Jungle. Hampir kayak pengulangan sih gitu sebenarnya. Terus mau ada sequelnya kemungkinan sih, mau ada yang ketiganya ya, kemungkinan. Terus ya untuk action kurang seru, untuk kayak efek segala macam ya standar Hollywood ya, saya udah bilang kayak standar Hollywood ya. Itu aja sih yang mau saya bahas di film Jumanji The Next Level ini. Jadi gimana, kalian udah nonton filmnya, menurut kalian gimana? Kalau misalnya menurut kalian bagus, wah enggak nih, apa nih, kalau menurut saya ini bagus apa segala macam gitu. Kalau misalnya kalian nggak setuju sama penilaian saya, boleh tulis kolom komen di bawah sini ya. Jadi saya pengen tahu juga menurut kalian filmnya gimana sih gitu loh. Apakah actionnya actionnya oke kok, bagus gitu loh. Nah kalau misalnya kalian nggak setuju, boleh tulis kolom komen di bawah sini. Kalau misalnya kalian setuju sama penilaian saya, boleh tulis di kolom komen di bawah sini juga. Jadi saya bisa tahu pendapat kalian gimana. Itu aja sih yang mau saya bahas ya di film Jumanji The Next Level ini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.